Halo. Nah, sekarang kita mau berangkat ke Savoy. Ada materi yang mau kita bahas. Kita malam nih, jam setengah 10-an sekarang. Oke, kita kesana deh ya. Yuk. Ya, pasti tetap aja. Oh siap, ambil. Kenapa? Jadi dia nggak tahu orang sama datang soalnya daripada makan di luar. Dia recommended banget untuk kalau memang dia di Savoy ini kan kalau menurut aku ya di samping apa namanya ruangan presiden itu yang vintage bekas Bung Karno itu bukan bekas ya, salah ngomong. Kamar Bung Karno itu 24 luar biasa sekali nih. Ini lantai 2. Ini kamarnya, kita menuju ke situ. Cakep banget pokoknya. Gagah banget ya beliau. Luar biasa. Presiden Soekarno dan delegasi Indonesia berjalan menuju Merdeka. Gila. Kita santai dan di sini ada tahu Sumedang. Ini enak banget. Ini khasnya Sumedang. Oh, kompor. Udah, sambil nunggu narasumber kita, tuh makan dulu. Terus Sumedang. Bye.
Insinyur Soekarno dan sekarang masih dengan Pak Jenderal. Nah, sekarang topiknya sedikit hangat dan seru. Ini kita ingin membahas tentang Ukraina dan Rusia. Gimana menurut Pak Jenderal tentang Ukraina dan Rusia, gitu ya? Oke, kita langsung tanya aja. Gimana nih Pak Jenderal? Oke, selamat pagi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang ada di dunia, kita akan menyampaikan ulasan kejadian kenyataan yang ada di dunia. Di internasional sekarang lagi ada judul Perang Dunia Ketiga. Menuju. Jadi Perang Dunia Ketiga ini adalah fase per 100 tahun, fase per 500 tahun, fase per 75 tahun. Contoh, Republik Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus Ya. 1945. Nah, kenapa fase 75 tahun? Di 2020 kita mulai berangkat kepada fase penataan yang memang kita harus membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia ini adalah mercusuar dunia dan diakui dunia sejak 1945. Tapi kita lihat 75 tahun ke depan. Nah, alhamdulillah sekarang 75 tahun ke depan itu sudah lebih 2 tahun. Sekarang 2022. Jadi 75 tahun ini Indonesia akan terus dipantau oleh negara-negara tetangga. Asia Afrika sudah jelas karena beliau, para kepala negara itu adalah anggota non-blok, anggotanya Konferensi Asia Afrika sejak 1955. Nah, di internasional ada 100 tahun tentang keberadaan Raja dan Sultan. Nah, 100 tahun. Jadi 1922 sudah pernah mengadakan MOU agreement. Sehingga di 2022 ini tanggal 22 bulan 2 ini itu 100 tahun. Nah, kemudian 500 tahun itu adalah tatanan dunia yang dinyatakan sebagai perang dunia. Jadi perang diplomatik, perang ideologi, perang IT sekarang. Nah, jadi sekarang lebih terbuka, apapun juga nggak bisa menceritakan yang kira-kira hanya sekedar sempalan atau berita-berita bohong atau berita-berita hoax. Sudah kita sampaikan apa adanya seperti yang dinyatakan memanas itu adalah Rusia dengan Ukraina. Nah, ini sampai judul Rusia dengan Ukraina. Presiden Rusia itu Putin menyampaikan kalau seluruh alam dan muka bumi ini memang kehendak Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau Ukraina ingin kiamat besok, serahkan kepada saya. Nah, itulah Presiden Rusia. Sehingga kenapa Rusia sampai mengadakan kegiatan seperti demikian di Ukraina? Yang sesungguhnya ini Ukraina sudah banyak dihuni oleh separatis yang akan mengganggu keberadaan Ukraina tentang berjalannya sebuah negara di Ukraina. Jadi kita menyampaikan apa adanya. Memang Ukraina ini ada dua manfaat dengan Rusia mengadakan kegiatan yang sekarang kita lihat. Jadi separatis di Ukraina itu akan menggeser kegiatan perjanjian yang sesungguhnya tentang Ukraina. Nah, separatis akan mengadakan negara di dalam negara. Nah, dialah sebagai saudara ini Rusia membantu untuk bagaimana Ukraina ini tetap Ukraina sebetulnya. Tapi orang pandangannya kan Ukraina ini dihajar, di embargo atau di perang oleh Rusia. Rusia yang kelihatan mengadakan sebuah tantangan zaman di Perang Dunia Ketiga ini. Yang sesungguhnya ini Ukraina akan diselamatkan sebagai salah satu kegiatan separatis yang di dalam negara Ukraina agar tidak ada yang menghambat perjalanan negara Ukraina. Tapi kita lihat nanti akhirnya. Yang jelas Putin ini kan tiap beberapa
hari mengadakan diplomatik Ya, dengan Ukraina. Artinya inilah di internasional sebagai salah satu bukti. Jadi apabila negara-negara di dalam negaranya ada separatis, maka akan dijadikan Ukraina berikutnya. Nah, semoga Indonesia sebagai salah satu yang ditunjuk oleh G20, kegiatan para kepala negara yang dipimpin oleh Insinyur Joko Widodo sebagai presidensi di tahun ini, kita bisa dukung masyarakat Asia Afrika, masyarakat dunia, dan masyarakat Indonesia khususnya mendukung kegiatan positif apa yang akan dijadikan kesepakatan di G20, dan semua terlibat termasuk negara Rusia. Jadi kita lihat nanti hasil daripada kesepakatan yang presidensi ini, Indonesia ini besar, benar, kaya raya, dan menjadikan mercusuar dunia. Garuda di dadaku merah putih berkibar di udara. Artinya merah putih ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Nah, itulah, semoga Ukraina dengan Rusia sedang mengadakan diplomatik selesai di akhir tahun 2022 ini. Karena 2022 ini kita akan mengadakan kesepakatan di G20 yang akan kita laksanakan di Indonesia. Mungkin itu mereka setelah perang bersalaman. Iya, jadi Indonesia. sebenarnya lebih mudahnya itu gini ya, sebenarnya yang diserang itu bukan Ukraina, tapi separatisnya gitu. Ya, Bagaimana negara Ukraina ini untuk membuang separatis ini? Ya itulah, mereka menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia agar terlihat dari luar itu seakan perang besar. Ya, Padahal itu Rusia ini sedang menyelamatkan Ukraina untuk membuang separatisme itu. ya. Kalau kita lihat dari canang luar, terlihatnya seperti Rusia yang salah. Rusia yang salah. Ya, Ya. kalau misalkan dari luar. Sedangkan salutnya Rusia gini, di saat perang pun Presiden Putin pun dia mengeluarkan tentara Aceh, berapa ribu tentara Aceh itu untuk menjaga orang-orang masyarakatnya, gitu loh. Jadi khusus tentara Aceh itu melindungi rakyat Ukraina gitu agar tidak terluka perang, meskipun oleh masyarakat Ukraina pun selalu dilempari di saat tanknya Rusia datang, tapi Rusia bukan itu arahnya gitu, karena memang ingin ngebuang separatisnya gitu. Cuman kesannya ya kayak yang apa namanya, mengembargo terus jadi kayak mau perang dunia ketiga kan gitu loh. Padahal kan dari adanya perang ini juga banyak apa ya, seperti laboratorium yang punyanya Amerika itu ketahuan kan gitu ya. Ya. Sampai dampaknya sekarang juga Kita kan kerasa. mepet-mepet ke Amerika Ya, yang ada mepet-mepet. di Ukraina. Jadi 30 Amerika, laboratorium. ya Amerika ini kan kita perang diplomatiknya tidak melalui senjata sesungguhnya. Iya. Kalau Amerika itu kan menggunakan mata uang, dia kan ekspansi Ya. mata uangnya ke seluruh pelosok negara-negara kan gitu. Tapi kalau Indonesia, sejak Pak Presiden dengan Presiden Australia meninggalkan US dollar, sayonara US dollar, itu sebuah perlawanan dari pembelajaran bahwa Amerika itu bisa gagayaan, itu bisa gaya teuing ke dolar lain hiji-hijina, bahwa dunia sekarang harus mau dan tidak dipaksa mereka menerima sebagai penyeimbang mata uang falas seluruh dunia adalah rupiah, IDR. Nah, makanya Presiden kita, Republik Indonesia, sudah menyatakan dengan Presiden Australia, sayonara US dollar, Iya. meninggalkan US dollar. Nah, seperti di Indonesia, ini separatis di Indonesia masih membanggakan US dollar, pinjaman US dollar, utang US dollar, menggunakan penyeimbangnya US dollar. Itu sudah jelas-jelas kita sudah tidak menggunakan dolar untuk penyeimbang utang piutang. Kita sudah dengan euro, karena sistem rupiah dengan euro itu sudah terjalin sejak 1951. Sejak 1951 kita sudah dijalin. Tapi nanti kita lihat kalau memang dolar itu sudah memberikan sebuah gerakan-gerakan lebih dari separatis yang dilakukan oleh Ukraina yang ada di negara Ukraina. Artinya mereka ada 3 tipe peperangan kalau sekarang itu: perang diplomatik, perang mata uang, dan perang fisik. Nah, jadi kalau di dalam uji balistik
uji balistik sederhana sekarang itu. Di dunia menggunakan efek. Kalau menggunakan efek, itu tanda tanya masih 50-50. Ini gerakan positif atau gerakan negatif? Kalau di efek, karena uji balistik. Nah kalau Indonesia sudah tidak melakukan efek, harusnya sudah melakukan sifat. Artinya sifat itu sudah face to face, sudah ketemu sesuai programnya Indonesia sejak Panglima tertinggi, Presiden pertama Republik Indonesia dan Panglima tertinggi adalah Presiden seumur hidup. Mereka menyatakan bahwa trilogi pembangunan itu bahwa kita punya dasar negara, kita punya yuridis formal. Jadi trilogi pembangunan itu adalah kita perang menggunakan pola pikir yang positif, ekonominya kita kuasain, budayanya kita kuasai, politiknya kita kuasai. Kepala negara Republik Indonesia ke depan tidak memahami ekonomi, budaya dan politik, itu bahaya. Bisa diduduki oleh separatis-separatis, bahkan kepala negara bisa dibisikin oleh separatis-separatis yang tujuannya untuk menjatuhkan bangsa ini menjadi bangsa yang terlantar, bahkan bangsa yang kira-kira tidak bisa menjadikan cita-cita mercusuar dunia. Nah, kita bangga dengan presiden dari Panglima tertinggi adalah presiden pertama sampai hari ini kita bisa melihat sesungguhnya apa yang harus kita kerjakan sampai program 100 tahun Indonesia di 2045. Nah, kira-kira dolar sayonara dengan Australia sudah dinyatakan di dalam media sosial. Itu ada di Instagramnya presiden kita Insinyur Jokowi. Betul. Jokowi Widodo udah ada di Instagramnya bahwa sayonara dolar, jadi penyeimbangnya untuk belanja kita udah pakai euro sama rupiah aja kalau kita mau belanja langsung, udah nggak pakai dolar lagi gitu loh. Masuk dolar pun juga penyeimbangnya artinya si piutang. Jadi kita hutang penyeimbangnya bukan menggunakan dolar karena dolar sudah overload. Dolar kuotanya sudah habis. Nah, artinya kalau kita tukar-tukar di ATM, misalkan di money changer, dolar masih dalam kondisi yang dibatasi dengan kuota. Maksud sayonara itu, sayonara terhadap kuota dolar sudah habis. Tapi di dolar ini kan masih penting seolah dolar number one. Enggak, number one adalah IDR. IDR sebagai penyeimbang mata uang falas seluruh dunia. Database ada di World Bank. Tadi itu sorangan, udah jauh. Makalnya gorengan bisa lapar apa di jalannya. Ya mungkin gitulah, bisa kalian simak sendiri, bisa kalian cermati sendiri, bisa kalian nilai sendiri baik dan buruknya. Saya hanya menggali ini Jenderal Bintang 4 dan menyampaikan gitu loh ya. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, silakan like, share, and comment. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6